Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita belajar kembali pelajaran fikih kelas 4 semester genap. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang soal-soal atau latihan. Tapi sebelumnya seperti biasa kita awali dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kirim Fatihah dulu pada pendiri madrasah, pada semua guru-guru kita dan guru-gurunya guru-guru kita, termasuk para masyayikh, tokoh NU, termasuk masyayikh, para wali songo. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, anak-anak, kita buka untuk pelajaran fikih di LKS halaman 40. Halaman 40 ya. Uji kompetensi. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1. Berikut golongan yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat kecuali. Berikut golongan yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat kecuali. Yang tidak diwajibkan kecuali berarti yang diwajibkan ya. Yang tidak diwajibkan kecuali itu berarti yang diwajibkan. A. Anak-anak, B. Orang tua, C. Perempuan, D. Orang sakit. Jawabannya adalah B. Orang tua. 2. Jika khotib tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika berkhutbah, maka khutbahnya adalah A. Tidak sah, B. Kurang sempurna, C. Tetap sah, D. Berkurang pahalanya. Ingat ya, kalau yang membuat tidak sah ketika khutbah itu berarti rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah, kita ketahui rukun khutbah itu 1. Memuji kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua. Yang kedua, membaca sholawat pada khutbah pertama dan kedua. Ketiga, wasiat takwa. Takwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua. Yang keempat adalah membaca Quran atau ayat Quran yang sempurna. Artinya pada salah satu khutbah. Terus yang kelima adalah mendoakan orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Berarti membaca sholawat termasuk rukun khutbah ya, rukun khutbah yang kedua. Tadi membaca sholawat pada khutbah yang pertama dan kedua. Berarti kalau khotib tidak bersolat, tidak membaca sholawat kepada Nabi, berarti khutbahnya adalah A. Tidak sah. Nomor 3, perhatikan data berikut. 1. Didahului 2 khutbah. 2. Laki-laki. 3. Berakal sehat. 4. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat wajib sholat Jumat ditunjukkan oleh nomor syarat wajib sholat Jumat ya. Syarat wajib sholat Jumat artinya yang wajib sholat Jumat ya. Karena ada syarat sah, ada syarat wajib. Yang ditanyakan adalah syarat wajib. Syarat wajib sholat Jumat adalah berarti A. Nomor 2 dan nomor 3 yaitu laki-laki, 3 berakal sehat. Ya. Laki-laki berakal. Didahului 2 khutbah itu adalah rukun ya. Rukun sholat Jumat. Rukun Jumat. Membaca sholawat itu Jumat termasuk rukun ya.
Jadi yang benar adalah jawabannya adalah A, nomor 2 dan nomor 3. 4. Pakaian yang sebaiknya dipakai ketika melaksanakan sholat Jumat adalah A. Paling baru, B. Paling mahal, C. Yang terbaik, D. Paling mewah. Jadi semuanya itu adalah sah ketika dibuat Jumatan, tapi sebaiknya yang disunatkan adalah jawabannya adalah C, yang terbaik ya. Terbaru bukan berarti terbaik ya, paling mahal juga bukan berarti yang terbaik, tapi yang disunatkan adalah yang terbaik. Nomor 5. Sikap yang paling tepat ketika khutbah adalah sikap kita ya. Sikap kita yang paling tepat ketika khutbah adalah A. Mendengarkan dengan saksama, B. Berzikir, C. Membaca Al-Quran, D. Bersolawat kepada Nabi. Ingat, khutbah itu artinya untuk didengarkan ya. Jadi khutbah itu untuk didengarkan. Ketika kita di masjid mau sholat Jumat, ketika khotib sedang khutbah, maka khutbah itu perlu didengarkan. Berarti ya jawaban yang tepat adalah kalau membaca sholawat kan tidak mendengarkan, membaca Al-Quran juga tidak mendengarkan, berzikir juga kurang mendengarkan. Berarti jawabannya yang tepat adalah A. Mendengarkan dengan seksama. Nomor 6. Hukum sholat Jumat bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat adalah A. Sunnah, B. Fardu kifayah, C. Sunnah muakkad, D. Fardu ain. Ya, hukum sholat Jumat ya. Hukum sholat Jumat bagi orang yang telah memenuhi syarat. Kalau sunnah artinya kalau kita tidak melakukan itu tidak apa-apa. Ya, tidak dosa. Tapi tidak dapat pahala. Kalau fardu kifayah, ketika ada orang yang sudah melakukan, maka kita sudah tidak menanggung dosa. Kalau sunnah muakkad itu sunnah tetapi sangat dianjurkan. Jawaban yang benar adalah fardu ain. Ya, jawaban yang benar adalah fardu ain, karena ketika kita tidak Jumatan, maka yang tidak Jumatan yang mendapatkan dosa bagi yang berkewajiban sholat Jumat. Kelompok tani maju makmur sedang memanen padi di ladang pada hari Jumat. Mereka melaksanakan sholat Jumat di ladang ketika memasuki waktu zuhur. Hukum sholat Jumat tersebut adalah A. Sah, B. Tidak sah, C. Sah namun tidak sempurna, D. Mendapat pahala tambahan. Ingat ya, ketika sholat Jumat itu, tadi sholat Jumat itu ada beberapa aturan. Salah satunya adalah tidak didahului oleh Jum'ah lain. Artinya dalam satu kampung itu tidak terdapat 2 Jum'ah. Ya, Jum'ah yang dianggap sah adalah Jum'ah yang pertama. Terus termasuk lagi minimal 40 orang jamaah sholat Jum'ah. Lagi ini adalah ketika orang lagi di sawah, kemudian gak usah sholat Jumat nang masjid, nok kene bareng-bareng. Maka hukumnya adalah tidak sah, karena yang di kampung mesti ada Jumatannya, kecuali kalau di masjid tidak ada yang melakukan sholat Jumat, kecuali Jumatannya di situ, tapi ya tidak mungkin. Jadi hukumnya adalah tidak sah. Nomor 8. Seseorang digolongkan sebagai orang munafik jika ia meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja sebanyak A1, B2, C3, D4. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali, seperti hadis yang di awal ya, man taraka thalatha jum'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafikin. Jawabannya adalah C, 3. 9. Berikut yang termasuk rukun khutbah adalah A. Membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah, B. Khotib berdiri di tempat yang tinggi, C. Dilaksanakan di pemukiman, D. Menggunakan bahasa Arab. Seperti tadi sudah saya ungkapkan rukun-rukun khutbah, berarti jawaban yang benar adalah A. Membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Nomor 10. Hari Jumat disebut Sayyidul Ayam. Maksudnya adalah
A. Hari paling mulia dalam sepekan. B. Hari libur bagi umat Islam. C. Hari melimpahnya rezeki. D. Hari yang buruk. Sayyid itu artinya kan Gusti, ayam itu artinya beberapa hari. Jadi Sayyidul Ayam itu artinya adalah hari paling mulia. Ya, hari paling mulia dalam sepekan. Karena memang ya hari ya sepekan itu kan. Hari ya sepekan itu. Jadi ya mulai Sabtu atau Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Kalau gitu kasihnya Ahad dulu ya, karena Ahad itu artinya kan satu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad itu Ahadun artinya satu. Senin itu dari kata isnaini dua. Selasa dari kata salasatun artinya empat, ya, empat. Ahad, Salasa kok empat, salasatun tiga ya. Ahad, isnaini, salasa, salasatun tiga. Terus Rebu dari kata-kata robek, Rebu, arba artinya empat. Khomis dari kata-kata khomisun artinya lima. Terus Jumat, nah Jumat tidak disebut dengan sadis, ya, tidak hari sadis tidak, tapi Jumat. Kenapa disebut Jumat? Karena hari berkumpulnya orang-orang sholat Jumat. Dari awal kan, dari Jumat berasal dari kata-kata jama artinya kumpul Jumat. Kemudian Sabtu dari kata-kata sabaatun artinya tujuh. Nah, tujuh. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuh. Jadi ya tujuh itu dalam sepekan cuman. Tadi Jumat itu hari yang paling mulia. Namanya saja sudah beda sendiri. Istilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang benar. Nih, satu yang kata Jum'ah berasal dari bahasa Arab jamaah yang artinya ya tadi ya adik-adik ya, anak-anak, jamaah artinya adalah berkumpul, artinya berkumpul atau kumpul atau berkumpul. Dua orang yang melaksanakan khutbah disebut khutbah, orangnya adalah khotib, ya khotib, khotoba, khutbatan. Bahwa khotibun kan khotib. Khutbah dalam sholat Jumat dilakukan sebanyak 2 kali ya. Khutbah pertama, khutbah kedua. Biasanya kalau di kampung-kampung itu biasanya khutbah pertama bahasa Jawa, khutbah keduanya bahasa Arab biasanya, tapi ya nggak harus seperti itu. 4. Mandi dan memotong kuku merupakan amalan titik-titik sholat Jumat. Amalan apa? Amalan sunnah sholat Jumat. Tetap amalan sunnah sebelum melakukan sholat Jumat. 5 orang yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali dengan sengaja tergolong orang munafik ya. Tadi sudah ada. Terjemahkan hadis Rasulullah berikut. Man taraka thalasa Jumatin min ghairi udhrin kutiba minal munafikin. Rawahu Tabrani. Barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat tanpa udzur, maka dicatat dari golongan orang-orang munafik. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Udah kok ini ya. Nomor 2, sebutkan syarat sah sholat Jumat. Syarat sahnya, syarat sah sholat Jumat yang kemarin sudah ada itu. Syarat sah ada. Kalau zaman buka lagi halaman 30 halaman berapa kemarin yang termasuk mana kemarin tuh ya? Oh, keliru. Rasa yang kemarin yang dilakukan di pemukiman, terus kemudian tadi
waktu duhur. Lah ini ada. Salat Jumat adalah satu dilaksanakan di pemukiman. Yang disamakan aja halaman 39. Dilaksanakan di pemukiman, dilaksanakan pada waktu duhur, dilaksanakan secara berjamaah, didahului dengan 2 khutbah. Jadi di pemukiman pada waktu duhur berjamaah didahului 2 khutbah. Jadi ada yang berjamaah minimal 40 orang ya. Dan apa saja syarat wajib sholat Jumat? Syarat wajib artinya yang berkewajiban sholat Jumat. Kalau sebetulnya yang lebih mudah itu kan cuma 3 ya. 3 itu 1 orang mukallaf, 2 adalah orang laki-laki, ya mukallaf laki-laki, terus yang ke adalah bermukim. Itu yang cuma di sini halaman 39 itu kan yang mukallaf itu kemudian dijabarkan. Ya orang mukallaf kan orang beragama Islam, orang baligh berakal. Ya. Jadi kalau diurutkan ya ada 5. Orang yang beragama Islam, orang baligh, orang berakal, kemudian laki-laki, terus bermukim, bukan musafir. Bermukim. Tulis dalil dari Al-Quran tentang kewajiban sholat Jum'ah. Sama tulis inilah di surat Jum'ah, idza nudiya li sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ya. Idza nudiya li sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu ya, silakan ditulis, dicari di surat Al-Jum'ah. Ya, tidak mungkin di video ini saya tuliskan di sini, ya. Di papan ada yang ini papan cuma adik-adik, anak-anak tinggal nulis saja, ditulis idza nudiya li sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sebutkan sunah-sunah sebelum sholat Jumat yang kamu ketahui. Itu jawabannya ada di depan ya, halaman 30 ada kok, halaman 39 ya. Sebutkan sunat sholat Jumat yang kamu ketahui, sunah-sunah sebelum sholat Jumat. Itu datang ke masjid lebih awal dengan pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian. Nanti silakan di halaman 39 ditulis ya. 2. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi masuk masjid pokoknya belum duduk sholat tahiyatul masjid. 3. Melaksanakan sholat sunat qobliyah paling banyak 4 rakaat. 4. Berzikir, membaca Al-Quran dan membaca sholawat ketika menunggu khotib. 5. Mendengarkan khutbah dengan seksama. 6. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Itu kan bukan sholatnya. Terus yang nomor 6 bukan sunnah ya. Terus 7. Memperbanyak doa setelah melaksanakan sholat Jumat. Jadi itu kalau yang ditanyakan itu adalah sebutkan sunah-sunah sebelum sholat Jumat yang kamu ketahui, ya nomor 6 dan 7 tidak usah dipakai. 6 dan 7-nya. Oh itu tata cara itu ya, yang itu juga itu sunnah, cuma ada lagi yang lebih pas, itu yang itu amalan sunnah sebelum sholat Jumat itu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir. Ini aja yang dipakai. Mandi bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jumat, memotong kuku dan menyisir rambut, memakai pakaian terbaik. Jadi ada 5 ya, ada 5 nanti yang sama tulis ya, maaf. Sebutkan sunat-sunat sebelum sholat Jumat yang kamu ketahui. Jadi itu A atau 1. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. B. Memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Rasulullah. C. Mandi bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. D. Memotong kuku dan menyisir rambut. E. Memakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian.
Itu yang ditulis. Bagaimana hukum melaksanakan sholat Jumat secara munfarid? Tidak sah. Munfarid itu sendirian. Karena apa? Karena rukunnya sholat Jumat itu adalah harus berjamaah. Berapa jumlah minimal jemaah dalam melaksanakan sholat Jumat? Tadi sudah saya bilang 40 menurut Imam Syafi'i ya. 40 minimal yang melaksanakan sholat Jumat menurut Imam Syafi'i. 3. Berapa jumlah rakaat orang yang melaksanakan sholat Jumat? 2 rakaat. Kapan waktu yang tepat melaksanakan sholat Jumat? Pada waktu duhur, sudah mudah itu kan. Apakah balasan bagi orang yang sering meninggalkan sholat Jumat digolongkan sebagai orang munafik? Dah, cukup sekian anak-anak. Tugasnya apa yang sudah saya terangkan di sini, tugasnya adalah sampan tulis, sampan jawab di ini ya, di LKS ini. Nanti setelah itu terus difoto, dikirimkan nomor saya ya. Difoto kemudian dikirimkan ke nomor saya. Sudah? Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah. Kita tutup dengan bacaan doa dan Fatihah. Ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.